Sleep in heavenly peace. Sleep in Hari Natal adalah hari yang ditunggu-tunggu umat Kristiani di seluruh dunia. Dan pada malam Natal ini, aku Maria Wanea memanjatkan doaku kepada Tuhan Yesus agar didatangkan mukjizat Natal kepadaku. Dan kumohonkan dengan hati yang terbuka dan penuh harap akan hadirnya seseorang yang menyayangiku, mencintaiku, berjalan bersamaku dalam kasih-Mu. Tuhan, secepat itu Kau kabulkan doaku. Namanya Fafat. Aku dipertemukan dengannya di malam Natal yang kudus. Aku Fafat. Maria. Ya, ayo masuk cepat. Sudah ditunggu. Bentar, Mayo. Yuk, masuk. Udah mau mulai. Kamu duluan aja. Iya udah. Bukan yang kusangka, tapi terasa tepat. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Saat ini aku tinggal bersama om dan tanteku, Papa Yakobus dan Mama Yohana, yang kupanggil Papaya dan Mama Yo. Keseharianku kuhabiskan dengan melukis. Karena sebelum papaku meninggal, aku berjanji akan menjadi seorang pelukis profesional. Beruntungnya, ada Elsa yang mengkurasi dan bahkan menjual karya lukisanku. Perempuan rembulan. Lukisan lu ini sebenarnya udah banyak yang tertarik loh, Mar. Tapi nggak pernah ada yang deal sampai kejual. Ini Karisa, sahabatku yang baik banget. Semua hal kuceritakan kepadanya, termasuk pertemuanku dengan Fafat. Apaan sih, datang-datang jodoh. Itu namanya kebetulan. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini, ya sayang. Itu semua udah diatur sama Tuhan. Kalau di agama gue, qadar, takdir. Buat pelanggan setia, Dan ternyata Fafat itu pelanggan setia di kafenya Karisa. Makasih ya. Ya. Pelanggan setianya Fafat. Hah? Mar, kok bisa kita ketemu di sini? Kebetulan banget. Aku merasa mukjizat Tuhan itu nyata. Doaku di malam Natal itu terjawab. Dengan hadirnya Fafat di sampingku, aku merasakan banyak hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sorry. Bah. Sampai pada akhirnya Gimana kalau kita pacaran? Atau kalau enggak kita langsung nikah aja? Aku tahu kamu emang masih bercanda ya? Aku nggak bercanda, aku serius. Enggak. Aku serius. Namun hati tetap merasa di saat yang sama.
kamu pengacara? Iya, lawyer. Tapi lawyer idealis. Dia nggak mau ngebela yang salah. Keren. Biasanya zaman sekarang lawyer membela yang salah nggak apa-apa, asalkan cuan. Ya kan? Iya sih. Ya, masuk yuk. Ayo. Ini dia. Mama yo, papaya. Iya. Ini papat. Selamat malam Om. Ya, Tante. selamat malam. Saya Fafat Om. Ya, kok Halo, iya. Saya Fafat. Om, Tante tadi aku beliin martabak buat Om dan Tante. terima kasih banyak. Martabak. Orang kalau datang bertamu selalu bawa martabak. Kayak gitu. Ya omong-omong ya. Nasi goreng gitu. Jangan ada begitu. Kamu juga dulu kan waktu ke rumah kan bawa martabak tolong. Mayo. Sebentar penting ini ya. Kenapa baru berangkat? Mama yo. Oh iya. Kamu yang waktu malam-malam di gereja pas malam Natal ngobrol sama Iya ya? Iya Tante. Iya betul. Betul. Tuh kan. Puji Tuhan. Yesus Kristus terima kasih Allah Bapa di surga. Aduh. Nah, di gereja itu awal yang baik. Tahu nggak kalau dulu tante sama om ya kenalan ini bilang sorry anak mama ini disco. gimana? Kayak kamu dulu gimana? Agak ke bawah. Papa ya. Maaf ya, ini tante kalau obatnya habis kayak begini. Ke dalam bawah. Kita ke dalam ya. Siapa tadi namanya? Papa, Mayo. Papa Terima kasih. Maaf ya. Kenapa? Enggak. Om Tante kamu tuh seru banget loh. Ya karena kamu baru pertama kali ketemu. Kalau udah berkali-kali aku takutnya kamu capek. Jadi gimana? Soal ajakan nikah aku. Pelan-pelan ya, Fat. Nah, ibu-ibu, penting sekali nih buat kita ya. Kita harus mencari menantu yang seiman. Kalau menikah beda agama, mudaratnya besar sekali. Kasihan sama cucu kita nanti. Dia akan bingung kalau orang tuanya beda agama. Dan sekarang kita sudah tanamkan ke anak-anak kita untuk mencari pasangan suami istri yang seiman. Apalagi kalau anak kita sudah dekat dengan seseorang. Sebaiknya segera dinikahkan. Jangan pacaran. Karena di dalam agama nggak ada yang namanya pacaran. Ya? Aku mau nanya dong, Maria. Apa pendapat kamu soal pernikahan beda agama? Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Enggak, aku ada teman aja. Ya mereka berdua tuh pacaran. Tapi agamanya beda. Tapi mereka berdua tetap memutuskan untuk menikah. Aku cuma pengen tahu pandangan kamu aja soal itu. Maria. Iya, Mayo. Serangan jantung. Nggak apa-apa gimana sih? Nggak apa-apa. Gue bilang nggak apa-apa sih. Mayo. Papanya kenapa bisa gini lagi? Gimana ceritanya? Tadi kan baca-baca berkat.
napas buat sidangnya besok. Terus marah-marah. Terus nggak lama bilang rasa sesak, nggak bisa napas. Terus mama bawa ke sini. Terus katanya harus pasang ring lagi. Aduh, ya ampun. Kita doa ya buat papa ya. Semoga tindakannya berjalan lancar, papanya juga cepat sembuh. Terima kasih ya, Zak. Ayahan berdoa dulu. Papa tolong pimpin doanya. Ayahan berdoa dulu. Fat, Ya Allah, tolong berikanlah kesembuhan untuk Om Yakob. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Amin ya Rabbal Alamin. Bilang sama Mayo. Kenapa papa doanya beda sama kita? aku juga nggak tahu. Kita kan berdoa begini toh. Berdoa begini. Aku juga nggak tahu, Mayu. Aku nggak tahu. Kenapa bisa? Coba panggil papa deh. Kenapa kamu doanya begini? Saya berdoa seperti itu karena saya Muslim, Tante. Ini apa-apa nih ya? Kenapa kayak gini? Kan berdua sudah dekat kan, sudah pacaran kan? Jangan kayak gitu sama Maya sama Paya. Iya, kenapa? Sampai nggak tahu. Aku juga bingung, Mayu. Aku nggak tahu. Kamu bohongin aku. Mar, enggak kayak gitu, Mar. Mar, dengerin aku dulu, please. Aku sama sekali nggak pernah ada niatan untuk nipu kamu atau ngebohongin kamu tuh sama sekali enggak, Mar. Apa yang aku bilang sama kamu semua itu real. Aku tuh nggak bisa kehilangan kamu, Mar. Karena aku tuh sayang sama kamu. Apalagi kamu nggak pernah nanya sama aku masalah agama, kan kamu nggak pernah, Mar. Awalnya kita ketemu di gereja. Mana aku tahu kalau Kasih aku kesempatan untuk ngejelasin ini sama kamu, Maria, please. Mar, soal yang aku di gereja, waktu itu aku cuma lagi ada tugas, Mar. Aku sama teman-teman kajian aku lagi ada tugas untuk ada pengamatan gereja, itu aja, Mar. Maafin aku, Mar. pergi kamu. Pergi. Mar, Aku nggak mau lagi ketemu sama kamu. Jangan macam-macam, Pak. Kita di sini buat jaga, bukan buat cari istri. Ini pakai. Pantas aja waktu itu dia nanyain soal nikah beda agama. Sekarang
Iya. Nah terus apa kalau nggak bohong? Gue cuman nggak jujur. Lagi itu orang nggak kayak Muslim ya, hidungnya tuh tajam. Oh, sama aja. Sama aja gimana? Ya, dia juga bilang hal yang sama. Dia nggak bohong, tapi dia nggak jujur. Ya emang bener dia nggak jujur. Nah, terus apa bedanya? Beda niatnya beda. Iya, oke. Dia cinta sama lo, dia pengen sama lo, nggak mau kehilangan lo, makanya dia nggak berani jujur. Allah, ngapain sih pakai ada agama segala? Nih ya, gue coba jawab. Gue nggak tahu jawabannya, tapi mungkin manusia mungkin butuh pegangan di hidup, butuh keyakinan. Lah, terus kehadiran Tuhan aja nggak cukup buat meyakinkan manusia. Ya gini ya, lo bilang lo cinta kan sama dia, lo mau bareng-bareng kan sama dia, ya? Sorry ya, ini sebenarnya ada solusi yang sederhana nih. Lo pindah Islam aja. Serius gue bantu. Sini. Ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ini bukan cuma soal ngucapin sebuah kalimat syahadat, tapi ini juga soal keyakinan. Emangnya lo mau kalau tiba-tiba disuruh pindah dari agama Islam ke agama lain? Lo jangan tanya gue. Coba lo tanya sama diri lo sendiri. Lo-nya gimana? Gue awalnya kita ketemu di gereja. Mana aku tahu kalau Mar, aku sama sekali nggak pernah ada niatan untuk menipu kamu atau ngebohongin kamu tuh sama sekali enggak, Mar. Apa yang aku bilang sama kamu semua itu real. Aku tuh nggak bisa kehilangan kamu, Mar. Karena aku tuh sayang sama kamu. Gimana kalau kita pacaran? Atau kalau nggak kita langsung nikah aja? Fat, kita perlu ketemu.